Ya, saudara, sementara itu pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sektor yang paling terdampak akibat COVID-19 adalah sektor pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar. Ya, tentunya saudara, untuk membahas mengenai hal ini lebih dalam, hambatan belajar daring dan pendidikan tidak mati suri karena pandemi. Telah bersama kita di Studio 4 praktisi pendidikan Bapak Simon Bone. Selamat pagi, Pak Simon. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Ya, dan juga telah bergabung bersama kita secara daring Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Bapak Hendra Tates. Selamat pagi, Pak Hendrata. Baik, saya akan ke Pak Simon terlebih dahulu. Pak Simon, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama terkait dengan perubahan besar-besaran yang sedang terjadi pada proses dunia pendidikan saat ini di Indonesia, khususnya juga. Dan apakah ini akan memunculkan redefinisi baru tentang sekolah, Pak? Ya, betul sekali, Mbak Regina. Jadi saat ini memang pandemi ini selalu ada blessing in disguise. Artinya dari sisi kesiapan, kalau kita lihat pemerintah sudah besar sekali mengeluncurkan dana. Ya. Nah, tapi bagaimana yang menerima dana tersebut? Antara lain kesiapan sekolah untuk dalam masa penerapan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh. Artinya dengan adanya pandemi, sekolah ada kebingungan sendiri, Mbak. Ya, mereka mau mulai dari mana untuk menerapkan pembelajarannya secara daring. Nah, kami kategorikan ada 4 kategori sekolah. Yang pertama adalah sekolah yang memang sudah siap secara infrastruktur, internetnya sudah bagus, lalu mereka punya device, punya laboratorium komputer, dan gurunya sudah siap secara mumpuni, karena mereka sudah terbiasa menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, ada juga sekolah yang mereka punya device, punya lab, ya, punya komputer, tapi secara internetnya agak kurang, ya, kurang ada di daerah-daerah yang internetnya kesulitan. Dan yang ketiga, sekolah yang memang nggak punya komputer, nggak punya lab, ya khususnya, mohon maaf dengan segala hormat, ada sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Nah, ini yang mengalami kesulitan buat mereka, sehingga pemanfaatan penggunaan teknologi ini benar-benar sangat diperlukan, Mbak. Ya, jadi itulah mengapa memaksa munculnya satu redefinisi baru, antara lain lewat sekolah online. Ya, sekolah online ini bukan kursus, tetapi benar-benar sekolah secara online yang 100% dilakukan secara jarak jauh, Mbak. Ya, baik Pak Simon, sepengamatan Bapak sampai dengan sejauh ini bagaimana dengan kualitas para pendidik kita, katakanlah guru seperti itu? Ya, ada 3,4 juta guru kira-kira di Indonesia, dan saat ini tidak semua guru memang dipersiapkan untuk shifting dari pembelajaran secara offline menuju online. Nah, ini tantangan dari pemerintah sendiri, bagaimana mempersiapkan guru. Salah satunya memang lewat teknologi. Jadi kalau dari kami sendiri sebagai praktisi pendidikan, kami sudah 34 tahun mendesain, menerjemahkan dari bahasa buku menuju bahasa digital lewat software edukasi yang kita kembangkan, dan harapannya lewat software edukasi ini guru-guru bisa terbantukan, ya, dalam mengajar di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baik, Pak, apakah dengan adanya sekolah online, ya katakanlah kita sekarang sedang di masa sekolah online, apakah ini akan membantu meningkatkan kualitas para guru kita, Pak? Ya, challenge-nya adalah tools yang digunakan dalam sekolah online tersebut. Ya, artinya ada 3 aspek. Yang pertama, dengan sekolah hormat dari sisi gurunya. Ya, artinya bagaimana kompetensi kualitas gurunya, mereka menyampaikan materi ajar secara online, karena sangat berbeda mengajar secara offline dan mengajar secara online. Nah, yang kedua, alat bantu yang memudahkan guru mengajar. Contoh, untuk pelajaran-pelajaran eksak, matematika atau sains, itu kan sulit sekali digambarkan kalau kita menjelaskannya secara online. Nah, perlunya alat tools atau alat bantu yang berupa simulasi interaktif, ada animasi, ada video, ada gambar yang menarik, yang anak-anak tuh tertarik untuk belajar. Apakah sudah ada itu, Pak? Ya. Tools itu? Ya, jadi salah satu pengembang software edukasi di Indonesia, Pesona Edu, mereka mengembangkan Pesona Edu Academy. Jadi lewat akademi ini adalah sekolah online, benar-benar 100% secara online. Nah, metode yang tadi yang digunakan, mereka membangun atau menyediakan guru-guru yang sangat mumpuni,
Ini juga menjawab kesenjangan, ya dengan segala hormat tidak semua guru di semua daerah sama kualitasnya. Dengan adanya guru-guru yang disediakan di Pesona Edu Academy, maka pembelajarannya diharapkan akan berkolaborasi dengan guru lokal. Ya, yang pertama guru. Nah, yang kedua adalah buku. Karena untuk menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan buku. Unfortunately sekarang dipaksa menggunakan buku digital. Jadi buku digital ini yang menjadi krusial karena nggak bisa dibangun dalam waktu sehari 2 hari buku digital interaktif yang bagus. Nah, lalu yang ketiga adalah assessmentnya atau latihan soalnya. Nah, kami membangun assessmentnya, Learning Content Management System, Pesona Edu A-Class yang selaras dengan penilaian uji PISA. Nah, kalau bicara uji PISA, unfortunately Indonesia hingga hari ini masih ada di agak bawah. Nah, diharapkan kalau kita fokus ke yang 3 hal itu, yang pertama adalah ketersediaan guru yang mumpuni, yang kedua konten pembelajaran, dan yang ketiga adalah untuk assessmentnya, untuk latihan soalnya diharapkan bisa mempercepat kualitas pembelajaran secara daring gitu, Mbak. Baik, Ya. berarti masih kita nantikan ya inovasi-inovasi untuk mempermudah belajar daring kita ini ya Pak ya. Betul. Baik, Pak Simon Boni, kami akan menuju terlebih dahulu ke Pak Hendra Tates dari Bupati Kepulauan Sula. Selamat pagi, Pak Hendra. Ya. Pak Hendra, Selamat pagi, Mbak. ya, sampai dengan sejauh ini bagaimana pengamatan Anda terhadap Pemda untuk tetap menjalankan sektor pendidikan di tengah pandemi, Pak? Saya tetap optimis Pak dengan kondisi yang ada, karena kondisi bangsa saat ini sedang dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus berupaya untuk berselaras dengan moto Bapak Presiden, yaitu SDM unggul, Indonesia maju, Pak. Dan saya melihat bahwa COVID ini sangat mengganggu proses kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan sampai ke substansi perekonomian, Pak. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal yang menjadi hal wajib yang perlu kita perhatikan. Begitu juga dengan kesehatan, Pak. Sebelum jauh hari terkait dengan pandemi ini sendiri, kami sudah menuju ke arah digitalisasi, Pak. Internetisasi ke desa-desa juga, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, Pak Hendrata mungkin boleh lebih detail seperti apa Pak saat ini proses belajar mengajar di Kepulauan Sula sendiri? Kami masih tetap menerapkan sistem belajar daring. Memang kendala utama kami adalah internet yang masih terkendala, belum maksimal. Apakah sudah ditemukan solusinya Pak untuk kendala internet ini sendiri? Kami bekerja sama dengan pihak Bakti dan Telkomsel selama ini untuk menghadirkan tower-tower BTS di desa-desa dan mengupgrade dari 2G ke 4G. Ya, Kami juga bekerja sama dengan pihak swasta. Ya, silakan Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Kami menghadirkan Sampurna Telekomunikasi untuk di mana setiap sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, kantor desa, camat, pustu, puskesmas, itu semua harus teraliri internet ke depan. Ya, Pak Hendra, sampai dengan sejauh ini, sepengamatan Anda sudah berapa persenkah yang diberikan Pemda kepada sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Sula, begitu Pak? Sudah berapa efektifkah pendidikan ini yang disalurkan oleh Pemda kepada sekolah-sekolah yang ada? Masih jauh sekali Pak dari harapan kita, tetapi tentunya semua masih dalam proses dan progres, Pak. Seperti itu. Saya fokus betul mulai dari perubahan anggaran sampai ke nanti 2021 untuk bagaimana sekolah itu bisa terlayani dengan baik, Pak, kepada warga masyarakat yang ada di desa-desa, Pak. Baik, Pak Hendrata, kita tahan sebentar. Saya akan kembali ke Pak Simon. Pak Simon, tadi kan kita sudah menyebutkan juga terkait dengan kita sedang menyiapkan begitu ya Pak ya untuk materi-materi pengembangan dari pembelajaran daring ini sendiri ya. Nah, apakah sekolah online ini sendiri Anda melihat dapat membantu sekolah di daerah yang kesulitan dengan guru dan konten serta platform digital? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dengan segala hormat, kualitas guru tidak selalu sama di setiap daerah. Jadi ini yang tantangan sendiri, artinya mereka dalam mengajar secara offline sudah mengalami kesulitan. Bagaimana sekarang shifting menjadi sekolah online? Ya, artinya pembelajarannya secara daring. Nah, ini challenge tersendiri. Untuk itu kami membantu guru-guru yang mengalami kesulitan tersebut dengan menyediakan master teacher atau guru
yang kategori mumpuni menjadi partner. Jadi semacam kayak tandem teaching, Bu. Jadi master teacher kami akan berkolaborasi dengan local teacher, selalu bersama-sama mengajarkan kepada anak didik melalui teknologi. Oke, Ya, menarik. melalui software pendidikan yang di-develop. Betul. Artinya ini akan ada juga pendidikan untuk para guru juga ya. Exactly. Iya, betul ya. Betul. Dan iya. Dan menariknya adalah orang tua sebenarnya. Kita suka lupa ya bahwa sekarang pandemi orang tua pada panik semua. Biasanya menyerahkan tanggung jawab itu pendidikan ke sekolah. Nah, sekolahnya sekarang offline, maka dibalikin lagi ke orang tua. Nah, tagline yang menarik adalah bagaimana menjadi orang tua sekaligus guru yang baik buat anak didik mereka. Berarti tidak hanya guru yang belajar, tapi orang tua di rumah juga belajar. Betul sekali. Ya, Pak Simon, ini katakanlah perubahan perilaku. Biasanya kita belajar secara langsung, datang ke sekolah, melihat dan juga bertatap muka bersama guru begitu. Nah, ini adalah perubahan perilaku ketika siswa belajar secara daring. Nah, ini mungkin terjadi kebosanan terhadap siswa yang belajar dari rumah. Lantas apa yang harus dilakukan orang tua terhadap perilaku tersebut? Ya, kembali lagi adalah apa sih yang menjadi ketertarikan anak? Apalagi kalau kita bicara teknologi, mereka banyak sekali secara visual. Nah, kalau tidak di backup atau dibantu dengan alat pembelajaran yang menarik, maka anak-anak udah bosan sekali. Ya, mereka pasti akan milih main game ketimbang mereka ikut pelajaran di secara daring itu. Nah, untuk itulah teknologi ini benar-benar membantu. Untungnya kita Indonesia sudah punya software pembelajaran yang luar biasa bagus, yaitu Pesona Edu, dan sudah digunakan oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Ya, jadi software Pesona Edu ini sudah diekspor ke 30 negara dan sudah dipakai di 15.000 sekolah. Dan blessing banget, kita di kontrak sudah dengan Kementerian Pendidikan Singapura. Artinya semua siswa-siswa yang ada di Singapura available bisa menggunakan software asli Indonesia. Nah, sedangkan kami belum ada di portal Kementerian Pendidikan Indonesia. Baik, kita nantikan ya. Ini merupakan PR kita bersama juga ya. Oke, berbicara mengenai kebosanan dan perubahan perilaku, saya akan kembali ke Pak Hendrata. Pak Hendrata, kalau di Kepulauan Sula sendiri bagaimana Pak Hendrata perubahan perilaku dari siswa yang ada di sana? Memang hal yang sama yang kita rasakan, bukan hanya di daerah-daerah lain, di Sula juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi tentunya kita harus belajar dari kondisi yang ada ini, bahwa seperti gerakan masyarakat, gerakan orang tua membacakan buku, germas baku ya, itu adalah kembali ke budaya dulu. Ini saatnya orang tua lebih dekat dengan anak-anak. Bukan hanya kita menyerahkan bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab guru. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Oleh karena itu ada kecanggihan teknologi sekarang ini, baik aplikasi dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini bukan sebuah alasan bahwa pendidikan itu harus mundur. Kami adalah pemangku-pemangku jabatan yang dipilih oleh masyarakat, wajib untuk memajukan kondisi yang ada saat ini dialami oleh bangsa Indonesia, khususnya di Kepulauan Sula. Ya, Pak Hendra, terakhir mungkin ini bisa menjadi harapan Anda juga. Apa yang menjadi harapan Anda untuk kemajuan dunia pendidikan di Kepulauan Sula, Pak? Saya menginginkan di Kepulauan Sula akan sama dengan daerah lain. Oleh karena itu, cara berpikir baik Pak Menteri, Pak Presiden, bahkan sampai provinsi ke daerah kita akan selaraskan, Pak. Sehingga Indonesia ini memiliki kesetaraan dalam dunia pendidikan. Tidak ada alasan bahwa Sula adalah daerah kepulauan sehingga mengatakan bahwa kita akan ketinggalan dalam dunia pendidikan. Tetapi tanggung jawab saya sebagai pemimpin, begitu juga dengan Dinas Pendidikan, berkoordinasi sampai ke pusat untuk bagaimana bisa menghadirkan dunia pendidikan yang sesuai dengan harapan di tengah-tengah pandemi virus ini sendiri. Baik, Pak Hendrata, kami kembali ke Pak Simon terlebih dahulu. Pak Simon, terakhir, hambatan apa yang kita temukan saat ini di lapangan, Pak? Dan apa cara mengatasinya? Terus harapan Anda juga ke depan seperti apa? Ya, hambatannya adalah harus ada dua sisi. Pemberi dana, yaitu government itu sendiri yang sudah mengucurkan dana luar biasa. Tapi jangan lupa yang kedua adalah penerima dananya. Artinya itu yang harus disiapkan. Sekolah harus siap, guru harus siap, orang tua harus siap, siswa harus siap. Nah, ini yang nggak bisa instan. Makanya perlu ada terobosan yang revolusi menurut kami. Jadi nggak bisa dengan cara konvensional terlalu lama. Harus ada terobosan. Ya, salah satunya balik lagi ke pemanfaatan teknologi. Harapan kita ya
teknologi gap ini yang harus dipercepat oleh pemerintah juga dalam hal kualitas SDM-nya. Ya, kualitas SDM itu penting sekali. Ya, baik, terima kasih kalau begitu Pak Simon Bone sebagai praktisi pendidikan yang sudah hadir pagi hari ini untuk membahas mengenai pendidikan tidak mati suri karena pandemi begitu ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Hendra Tates, Bupati Kepulauan Sula sudah bergabung bersama kami di telepon. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Regina.